Jika Anda berada di suatu tempat dan Anda harus memilih orang tua, istri, dan keluarga, siapa yang akan Anda bela? Pasti Anda bela semuanya. Bagaimana dengan kebutuhan hidup? Ada satu generasi yang disebut sandwich generation. Sandwich generation merupakan sebutan yang diberikan kepada orang yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak. Anak, istri, orang tua, adik, kakak. Kadang-kadang kebutuhannya pun bisa mencakup hampir keseluruhan. Mau sekolah, minta Anda. Mau makan, minta Anda. Mau bayar listrik, minta Anda. Mau bayar kontrakan, minta Anda. Anda harus menanggung kebutuhan tanpa bisa memilih, seperti makan buah si malakama. Data BPS menyebutkan sebagian besar warga lansia tinggal bersama 3 generasi. Jumlah warga lansia yang tinggal serumah dengan 3 generasi bisa mencapai 35,73%. Selain itu ada 26,91% warga lansia yang tinggal bersama anak atau mantu, atau bersama orang tua atau mertua dalam satu rumah tangga. Nah, sisanya ada 18,89% lansia tinggal bersama pasangan dan 9,8% lansia tinggal sendirian. Nah, siapakah mereka? Sebut saja Pak Agus. Beliau berusia 50 tahun, seorang pegawai swasta. Bisa dibilang Pak Agus ini adalah yang paling mapan di antara keluarganya. Seharusnya Pak Agus sudah bisa mempersiapkan diri untuk pensiun. Tapi 3 anak-anaknya belum bisa menghasilkan walau sudah masuk usia produktif. Anak-anaknya suka main game, sudah melamar kerja di mana-mana tapi belum diterima, ada 1 baru kena PHK. Nah, sementara Pak Agus memiliki orang tua dan mertua yang menggantungkan hidupnya di tangan Pak Agus. Pak Agus sudah punya cucu dari putra kedua. Susu, popok, imunisasi, kredit rumah, listrik, air, uang sekolah harus ditanggung oleh Pak Agus. Belum lama ini, Pak Agus mengalami stres berat karena COVID-19, pemasukannya menurun, pengeluarannya membengkak. Karena ada pengeluaran biaya uang masuk anak sekolah, ya, si kecil harus masuk playgroup, kemudian punya orang tua yang harus beli obat-obatan yang tidak ditanggung asuransi, dan tidak ada pilihan, Pak Agus harus menanggungnya. Bagaimana terjadinya sandwich generation ini? Sandwich generation terjadi karena yang pertama, kurangnya pendidikan finansial. Ini adalah salah satu penyebab di mana muncul sandwich generation yang tidak memiliki kebiasaan mengelola keuangan. Tidak terbiasa menularkan kebiasaan baik dalam mengelola keuangan dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah memanjakan anak saat masih kecil. Anak tidak mandiri, terbiasa dikasih uang saku, makin lama makin besar, kemudian semakin bertambah, umurnya bertambah, masih tetap minta orang tua, kalau nggak akan merengek, minta aset orang tua dijual dan nggak mau tahu. Karena apa? Karena sudah dididik dari kecil untuk manja. Yang ketiga, tidak punya planning. Ini yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang dulu berpendapatan besar, tidak punya rencana, dan akhirnya saat dibutuhkan mereka tidak punya tabungan. Dan yang terakhir, tidak tahu cara mengelola keuangan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengalami hal ini? Komen di bawah. Dampak dari sandwich generation ini, ada salah satu university dari Johns Hopkins Medicine mengatakan bahwa sandwich generation juga rentan mengalami burnout. Fokus pada tanggung jawab, tapi melupakan kesehatan sendiri. Lalu gimana cara mengatasi jebakan sandwich generation? Saya akan memberikan 5 strategi yang bisa Anda lakukan untuk bisa menyelamatkan diri Anda dari jebakan sandwich generation. Nomor 1, tingkatkan kecerdasan keuangan. Tingkatkan cara Anda mengenal tentang bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua, belajar investasi sejak awal, sejak dini. Meningkatkan nilai aset Anda, meningkatkan kekayaan Anda, meningkatkan peluang penghasilan-penghasilan baru. Yang ketiga, disiplin dalam menabung. Disiplin menabung untuk pensiun Anda. Anda bisa menyisihkan jumlah dana 10, 20, 30% untuk
tabungan Anda, hari tua Anda. Keempat adalah memberikan batasan kepada orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Anda tentang kapasitas dan kemampuan Anda. Dan yang kelima, kalau Anda punya anak, kalau Anda punya keluarga, ajarkan kemandirian keuangan sejak dini. Apa pendapat Anda tentang topik Sandwich Generation ini? Dan bagaimana pengalaman Anda yang bisa Anda tulis di komen tentang Sandwich Generation? Jika Anda mengalami, apa yang Anda lakukan? Strategi-strategi apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa melewati masa-masa sulit ketika Anda menjadi Sandwich Generation? Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.